Halo semuanya, Sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa. Ada salah satu keterangan terbaru dari tim kuasa hukum keluarga Irjen Verdi Sambo ke sejumlah media massa di Indonesia. Salah satunya adalah dari Viva News yang aku baca di sini. Arman Haris itu mengungkapkan bahwa dirinya sudah mengumpulkan beberapa fakta terkait dengan Brigadir J selama kehidupannya beberapa hari terakhir sebelum dilakukan penembakan di rumah dinas Kadif Propam Polri. Ada keterangan dikatakan di sini bahwa Brigadir J pernah ditegur oleh para ajudan karena pakai parfum istri Kadif Propam dan sudah disampaikan ke Komnas HAM waktu diperiksa lalu. Berarti parfum ini apakah lokasinya berada di kamar istri Kadif Propam? Kalau secara umum, pada umumnya manusia ya kita ya, kalau kita punya parfum ya aku taruh pasti di kamar ya, tidak di ruang tamu atau sebagainya. Tetapi kan itu hanyalah asumsi, tidak diberikan keterangan secara langsung. Kalau memang benar parfum itu di kamar, wow, itu sangat luar biasa, lancang sekali dugaannya seperti itu. Tetapi kan kita sudah paham, Brigadir J sudah meninggal dunia. Ini hanyalah keterangan dari satu pihak saja. Tentunya kita nggak boleh mempercayai keterangan hanya dari satu pihak tanpa ada alat bukti yang kuat lagi. Misalnya ada CCTV yang menunjukkan Brigadir J mengambil parfum di sana, boleh kita langsung percaya 100%. Tapi kan ini adalah masih dalam 50-50 teman-teman ya. Kemudian semua ajudan menurut keterangan dari Arman Haris itu diperlakukan sama oleh keluarga Sambo, mulai dibelikan pakaian hingga sepatu, termasuk foto bersama keluarga. Tetapi diakuinya ini adalah keterangan yang didapatkan, aku baca secara keseluruhan, adalah keterangan dari para ajudan yang dilakukan pemeriksaan kemarin ada 7, termasuk juga dengan Baradae ya. Namun beberapa waktu belakangan ini kelakuan dari Brigadir J mulai aneh, termasuk pakai parfum Ibu Jenderal. Bahkan ajudan salah satunya pernah menegur Brigadir J saat todongkan pistol ke foto Irjen Verdi Sambo. Aduh, aku agak susah juga ngomongnya. Di satu sisi, Brigadir J sudah meninggal dunia. Di satu sisi, ada keterangan dari saksi yang kalau dari hukum, memang ini salah satu keterangan yang termasuk dengan alat bukti ya. Karena alat bukti itu ada keterangan saksi, keterangan terdakwa, terus juga keterangan ahli, petunjuk, dan juga surat. Tetapi secara pribadi, aku nggak percaya 100% begitu aja tanpa ada keterangan-keterangan yang lainnya lagi, bukti-bukti yang lainnya lagi. Ini beberapa hal yang sedang menjadi perdebatan di masyarakat. Berita terbaru ini, apakah ya kalian, kan kita sudah bisa melihatlah dari kecenderungan di media massa ada pro dan kontra ya. Tapi sebagian besar aku melihat lebih banyak yang pro dengan Brigadir J. Bagi kalian yang pro dengan Brigadir J, keluarganya, bahwa ini sih kayaknya framing aja Anjas yang dibuat. Kalau memang ada seperti itu, ada nggak bukti-buktinya? Kalau cuma hanya sekedar kata-kata, setiap orang juga bisa membuat klaim A, B, C, dan D. Tapi kalau tidak ada keterangan evidence yang real, ya kita ini bisa dikategorikan sebagai framing aja. Tetapi itu adalah hak kalian mau percaya atau tidak. Tetapi bagi yang percaya, yang pro dengan Irjen Verdi Sambo, keluarga besarnya, ya ini aja sudah menjadi salah satu indikasi nih bahwa Brigadir J memang sudah ada indikasi yang nggak benar nih beberapa waktu belakangan, makanya dia berani melakukan tindakan pelecehan seksual itu. Tetapi kalau secara pribadi aku melihatnya belum cukup kuat buktinya kalau memang ada indikasi pelecehan seksual, apalagi dengan kalaupun let's say adalah benar gitu. Seandainya memang benar ada kejadian misalnya adalah tentang memakai parfum atau menodongkan pistol, seandainya itu benar, itu juga bukan jaminan berhubungan dengan dugaan tindakan pelecehan seksual tersebut. Jadi ini kayaknya lebih ke masalah psikologi aja, berusaha dibangun dari pengacara Arman Haris untuk memaparkan apa-apa yang dinilainya akan menguntungkan kliennya, which is itu adalah hal yang wajar karena pengacara itu memang diperbolehkan secara hukum untuk membela kliennya. Itu adalah hal yang harus kita garis bawahi. Dan di sini juga Arman Haris mengatakan di sejumlah media massa bahwa dia akan mempidanakan pihak dari Brigadir J kalau terus melakukan spekulasi yang nggak benar. Ini mungkin aku melihat bahwa beberapa waktu di otopsi ya, pemakaman kedua Brigadir J, kita bisa melihat sang ibunda itu teriak-teriakan ya, karena kita tahu lah ya, itu adalah salah satu bagian kultur budaya di bagi orang Batak ya, pada saat anggota keluarga itu meninggal dunia, kemudian mengandung-andung, menceritakan semua hal-hal teriak-teriak,
mengekspresikan kesedihan. Dan sayangnya kita di era digital ini kan banyak yang merekam, memvideokan, mempublikasikan, dan dinilainya adalah itu dugaannya, kalau aku tangkap di sini adalah dugaan yang spekulasi yang merugikan kliennya, itu yang dikatakan di sini juga. Tetapi ya suka nggak suka ini adalah bagian yang sedang menjadi perdebatan, bahkan Komnas HAM pun belum ada sampai tahapan kesimpulan, dan dengan logika-logika hal-hal yang kita bahas selama ini, memang ada, secara pribadi pun aku menilai ada banyak kejanggalan di kasus ini. Tetapi apakah kejanggalan tersebut berindikasi A, B, C, dan D, itu adalah bagian yang sedang kita nantikan, kita awasi pembuktiannya seperti apa. Kemudian di isu berikutnya adalah mengenai Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam ya. Ini adalah bagian pada saat aku lihat juga wawancaranya beliau ya, press conference tepatnya. Itu kan menutupi sebuah kayak gambar, kayak peta, map seperti itu. Pada saat aku lihat video itu kan waktu beberapa hari lalu konferensi pers ditunjukkan sebentar, kemudian terlalu cepat, karena kalau di media massa untuk mengambil gambar itu kan butuh waktu ya buat zoom, fokus, dan sebagainya. Ditunjukkan hanya beberapa detik, terus wartawan kan pada minta, "Pak, ayo dibuka lagi, Pak, dibuka lagi." Udah, nanti aja. Itu aku udah yakin banget, itu pasti bakal menjadi perdebatan yang luar biasa. Ternyata itu benar, itu adalah salah satu bagian yang saat ini viral di TikTok ya, terutama yang mengindikasikan bahwa ini ada apa nih? Kok dari Komisioner Komnas HAM menutup-nutupi? Ya sudah, coba kita bahas dulu klarifikasinya, apa sih kertas apa itu yang ditutupi oleh Khairul Anam. Jadi di keterangannya di sini dinyatakan bahwa saya tutup karena di situ ada data nomor HP dari keluarga Brigadir J. Tetapi pengacaranya itu mengatakan begini, dari pengacara Brigadir J, bukankah rangkaian kata-kata pada saat penjelasan tersebut sedang menjelaskan tentang identifikasi kumpulan CCTV yang mulai dari Magelang sampai ke Jakarta? Nah, makanya itu adalah nggak linear. Kenapa CCTV kok ada HP juga? Terus diklarifikasi lagi gini teman-teman. Kenapa sekarang itu dari pengacara mengatakan Komnas HAM kok sepertinya jadi bemper dan corong dari Polri aja? Tentunya ini adalah opini ya, dan masyarakat juga tidak sedikit yang berpikir seperti itu. Sudah aku bahas di video sebelumnya. Kenapa sekarang yang sampaikan data-data penemuan hanya Komnas HAM bukan penyidik? Gitu. Terus ada klarifikasi nih dari BK Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM mengatakan begini bahwa tegaskan, memang di situ yang disampaikan oleh Khairul Anam ada data-data pribadi keluarga Brigadir J. Itu ada 2 sekuen. Yang pertama memang tentang 27 titik CCTV, dan kedua menjelaskan tentang 2 handphone yang kami terima itu adalah seldam, adalah rekaman komunikasi 3 bulan terakhir. Oke. Ini adalah 2 hal yang sebenarnya ya kita harus, kalau ada yang positive thinking ya kita akan percaya. Kalau ada yang negative thinking, saya nggak percaya, yaitu hak kalian mau percaya atau tidak. Tetapi adalah yang aku soroti di sini adalah gaya komunikasi dari Khairul Anam pada saat pemaparan tersebut. Karena dengan menunjukkan sedikit aja itu, tapi tidak, seandainya gini ya, kalau seandainya gini, mungkin anggap aja Pak Khairul Anam lagi capek, lelah semuanya dengan berbagai macam kritikan, hanya dikatakan menyatakan banyak hal tapi tanpa ada evidence atau bukti. Kemudian pada saat itu dia sudah mendapatkan buktinya. Ini adalah rangkaian bagaimana kami menganalisa data. Tetapi kalau memang seandainya waktu itu, maaf teman-teman, saya nggak bisa menunjukkan karena ada nomor handphone pribadi. Kalau seandainya itu diucapkan, pastikan tidak akan terjadi hal peristiwa seperti ini, viral, kemudian dipikirnya bagi mereka yang berpikir tidak setuju, yang kontra, ada dugaan A, B, C, dan D. Seandainya itu bisa dihindari, dijelaskan, mohon maaf teman-teman wartawan, kita nggak bisa tunjukkan karena ada nomor HP dari keluarga korban Brigadir J, ada 2 HP juga, ada seldam yang kita analisa di kertas ini. Itu kan kita ngerti kan ya, tapi ternyata itu kan tidak dilakukan, jadi membuat persepsi seperti itu. Awalnya juga ada nih menurut dari kuasa hukum ya, dari Brigadir J. Awalnya dikatakan Irjen Sambo tidak ada di TKP, tapi ternyata kan ada di sana. Aku masih ingat banget, aku juga sudah buat verbatimnya pada saat dari Kapolres Jakarta Selatan memaparkan tentang bagaimana kronologi awalnya. Dikatakan bahwa Pak Ferdi Sambo saat itu kan sedang melakukan tes PCR di luar rumah. Saat itu kita sudah tahu sih ada rumah dinas, ada rumah pribadinya. Tapi kan ternyata setelah ada keterangan terbaru lagi dari Ketua Komnas HAM, dikatakan ternyata Pak Ferdi Sambo di rekamannya itu di rumah pribadi tidak ada rekaman menunjukkan Ferdi Sambo sedang melakukan PCR.
Mungkin di PCR di luar mah itu adalah asumsi ya, asumsi bukan fakta yang terlihatnya. Tetapi dari sini sudah sangat jelas kan ya, Pak Ferdy Sambo juga dikatakan datangnya ke rumah pribadi itu lebih awal dibandingkan sang istri dan istirahat dulu di kamar. Ternyata fakta-fakta itu kan kalau kita bandingkan dengan keterangan awal, ada banyak yang tidak sesuai, tidak linear. Makanya juga ini ngebuat masyarakat bertanya-tanya. Jadi kita nggak boleh menyalahkan kesimpang siuran yang terjadi di masyarakat, perdebatan A, B, C, dan D. Karena dari sumbernya juga ada banyak hal yang sangat multi-interpretasi dan juga beberapa hal yang berganti-ganti. Kok begini jadi begitu? Tapi ya sudahlah, itu adalah bagian yang sedang menjadi perdebatan. Kemudian dari anggota Kompolnas ini, Albertus Wahyu Rudanto, juga mengatakan bahwa posisi Kompolnas itu tidak sebebas Komnas HAM yang bisa memanggil dan memeriksa. Kami hanya mengawasi saja. Dikatakan di sini bahwa pada saat Pak Albertus bilang begini, saya juga adalah seorang dosen dalam dunia pendidikan, analitik atau metode penelitian apapun, kita boleh salah, tapi kita tidak boleh bohong. Ya kalau salah, misalnya ya melakukan ini karena kita nggak tahu, atau melakukan itu karena kita nggak paham, ya boleh salah. Tapi kalau sengaja memframing tertentu dengan tujuan bohong, itu yang tidak boleh. Nah, saat ini juga mengenai isu kalibrasi CCTV, yaitu adalah menyatukan potongan-potongan CCTV dengan keterangan waktu, itu belum dimunculkan. Data balistik tentang aksi tembak atau saling tembak, itu juga belum dimunculkan. Ada dua hal yang sedang kita nantikan masyarakat umum mengenai apakah ada mengenai CCTV itu belum clear, apakah ada aksi saling tembak itu juga belum clear, dan secara data ilmiah bagaimana membuktikan adalah dengan kalibrasi CCTV dan juga dengan balistik. Itu adalah metodenya bagaimana kita menganalisa secara ilmiah. Terus juga ahli psikologi forensik harusnya juga dilibatkan dalam kasus ini. Ini juga penting ya, karena kan kita lihat dari sisi sang korban, versi dari keluarga Ferdy Sambo bahwa istrinya adalah dugaan korban pelecehan seksual, itu kan memiliki psikologi yang dikirimkan dari Polri ya, atau pribadi, yang itu menjadi bemper alasan tidak dilakukan pemeriksaan ke Komnas HAM karena sedang tergoncang jiwanya dan sebagainya. Terlepas pro dan kontra, kita hargai itu. Harusnya juga ada psikologi forensik kan ya, karena psikologi forensik walaupun ini adalah subjektivitasnya tinggi sekali, aku paham, tetapi kan paling tidak akan menjadi guidance gitu kan ya. Karena ada banyak hal-hal yang sifatnya belum yang ilmiah, yang data-data yang sains seperti CCTV dan sebagainya, barang bukti, hal-hal di awal saja tentang dugaan terjadinya pelecehan seksual dengan waktu hanya mungkin belasan menit saja, dengan posisi yang dilecehkan adalah orang yang jauh lebih tinggi secara ekonomi dan juga jabatan, apakah mungkin seperti itu? Ya ada penjelasan-penjelasan secara psikolog forensiknya, dan kan yang sudah diperiksa semuanya aku yakin sudah diperiksa di kepolisian, tetapi yang diperiksa di Komnas HAM itu baru yang 7 ajudan saja, mungkin ada yang lain lagi, tetapi untuk Pak Ferdy dan istri belum dilakukan pemeriksaan, yang which is ini bagi aku juga pertanyaan sangat luar biasa. Walaupun katanya menurut dari Ketua Komnas HAM itu adalah metode kami, harusnya metode itu kan ada kategorinya. Kategori pertama adalah mungkin saksi, kategori kedua adalah alat bukti, kategori ketiga adalah apa-apa gitu. Nah kalau kategori pertama saksi sudah dilakukan pemeriksaan, kenapa yang ini sudah, yang ini belum? Itu bagi aku juga collecting datanya cukup dipertanyakan untuk tingkat validitasnya. Kalau memang ada alasan sesuatu hal, ya harus disampaikan ke media massa. Bukankah kasus ini sudah diminta sama Presiden untuk dibuka seterang-terangnya, dan Kapolri juga mengatakan harus tingkat validitinya, akuntabilitinya harus tinggi juga. Nah itu adalah cara kita bagaimana mengawasi kasus ini. Jadi itu dulu yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini. Kabun kerap semuanya. Bye-bye.